Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia. Saya Yesi Dwi Anida, CGP Angkatan 9, Koneksi Antar Materi Modul 1.4, Budaya Positif. Peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah dalam menciptakan budaya belajar yang kondusif, aman, nyaman. Budaya belajar yang kondusif yaitu suatu kunci untuk membangun budaya positif guru penggerak di sekolah. Guru harus menciptakan budaya belajar yang kondusif di sekolah. Ada 5 konsep inti untuk mewujudkan budaya positif, yaitu yang pertama disiplin positif, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol, keyakinan sekolah atau kelas, penerapan segitiga restitusi. Disiplin positif. Disiplin adalah belajar menggali potensi yang dimiliki murid berupa nilai-nilai kebajikan untuk suatu tujuan terciptanya budaya positif. Di sini, murid menyadari disiplin karena adanya motivasi dari dalam atau intrinsik yang mereka sadari, bukan dari hukuman atau hadiah. Bagaimana dengan motivasi perilaku manusia? Dengan menghindari ketidaknyamanan dan hukuman, mendapat penghargaan atau imbalan dari orang lain, menjadi diri mereka yang diinginkan dengan menghargai diri sendiri sesuai nilai-nilai yang mereka percaya. Guru dapat mengidentifikasikan motivasi perilaku murid di sini. Jika perilaku yang timbul karena dorongan dari eksternal, maka guru harus berupaya membangun motivasi internal agar muncul dalam diri individu. Ada 5 posisi kontrol guru, yaitu penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Posisi kontrol pemantau dan manajer adalah posisi kontrol yang paling baik digunakan oleh guru. Posisi kontrol pemantau akan membantu guru untuk memastikan bahwa murid mengikuti aturan dan norma yang berlaku di sekolah. Posisi kontrol manajer akan membantu guru untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif, aman, nyaman, dan dapat memotivasi murid untuk belajar. Guru perlu fleksibel dalam menggunakan posisi kontrol yang berbeda-beda. Posisi kontrol yang terbaik digunakan adalah posisi kontrol yang dapat membantu guru untuk mencapai tujuan pembelajaran dan perilaku secara efektif dan efisien untuk mewujudkan budaya positif yang ada di lingkungan sekolah. Keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah salah satu disiplin positif yang bisa kita terapkan dalam membangun budaya positif di sekolah. Keyakinan sekolah atau kelas disepakati dari diskusi bersama, dari pernyataan-pernyataan positif universal yang mudah diingat dan mudah dipahami. Merancang tindakan mewujudkan budaya positif di sekolah. Latar belakang, tujuan, tolak ukur, masa, dan dukungan. Latar belakang merancang tindakan mewujudkan budaya positif, yaitu pemahaman warga sekolah yang masih sangat rendah akan konsep inti dari budaya positif itu, di mana nilai-nilai positif universal belum dipahami dan belum disepakati. Motivasi rendah, posisi kontrol guru masih sebagai penghukum atau memberikan reward atau hadiah. Belum terbentuknya keyakinan kelas sekolah dan keyakinan kelas. Penerapan segitiga restitusi dalam menangani kasus murid belum berjalan dengan sempurna. Jika seluruh konsep diterapkan dan saling berkesinambungan dan konsisten dilakukan oleh seluruh warga sekolah, maka akan terbangun budaya-budaya positif di lingkungan sekolah. Tujuannya untuk meningkatkan pemahaman nilai-nilai kebajikan dan budaya positif, untuk menggerakkan motivasi intrinsik dari dalam untuk mencapai tujuan yang baik yang diinginkan, yaitu nilai-nilai kebajikan di lingkungan sekolah. Terwujudnya budaya positif di lingkungan sekolah meningkatkan nilai-nilai kebajikan dalam pembelajaran. Murid dapat tumbuh menjadi pribadi yang kritis, bersih, sehat, menghormati, dan bertanggung jawab, serta menghargai. Tolak ukur. Terimplementasinya diseminasi konsep inti budaya positif
Terbentuknya keyakinan sekolah dan kelas oleh warga sekolah yang telah disepakati, seluruh warga sekolah menjalankan dengan konsisten keyakinan yang telah dibuat bersama. Implementasi permasalahan siswa menggunakan segitiga restitusi yang dilakukan oleh seluruh guru yang ada di sekolah, timbulnya hubungan harmonis antara guru dan murid, timbulnya pembelajaran yang menyenangkan, aman, dan nyaman, murid yang bertanggung jawab menjalankan keyakinan kelas yang telah disepakati. 5. Berkoordinasi dengan kepala sekolah dan wakasek tentang pentingnya budaya positif. Melakukan diseminasi konsep inti budaya positif dengan seluruh warga sekolah atas izin kepala sekolah. Merancang keyakinan sekolah dengan warga sekolah, merancang keyakinan kelas, guru dan murid. Hasil keyakinan sekolah dan keyakinan kelas ditempel dengan menggunakan poster, merefleksi dan mengevaluasi keyakinan sekolah dan kelas yang telah dibuat secara berkesinambungan dan konsisten. Mendokumentasikan setiap yang mendukung kegiatan tersebut. Dukungan dilakukan oleh kepala sekolah dan wakasek, guru, TU, murid, perwakilan wali murid, dan warga sekolah, sarana dan prasarana. Segitiga restitusi. Segitiga restitusi menyelesaikan masalah melalui 3 tahap, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan kelas. Segitiga restitusi merubah orang yang gagal karena berbuat kesalahan menjadi orang yang sukses. Koneksi antar materi. Koneksi antar materi modul 1.1 tentang filosofi Ki Hajar Dewantara, modul 1.2 tentang nilai dan peran guru penggerak, modul 1.3 tentang visi guru penggerak, modul 1.4 tentang segitiga restitusi. Dengan mengimplementasikan budaya positif di sekolah akan menumbuhkan nilai-nilai kebaikan murid di sekolah dan memudahkan mencapainya tujuan pendidikan nasional dalam filosofi Ki Hajar Dewantara yang berfokus pada perkembangan potensi murid, pendidikan yang berpihak pada murid yaitu pendidikan yang aman, nyaman, dan menyenangkan murid. Hal ini sesuai dengan nilai-nilai dan peran guru penggerak yaitu mandiri, refleksi, kolaboratif, inovatif, serta berpihak kepada murid. Dalam nilai kolaborasi di sini berpengaruh dengan terwujudnya budaya positif di sekolah dengan nilai-nilai keyakinan sekolah dan keyakinan kelas yang telah dibuat dari hasil diskusi dan dari seluruh warga sekolah. Dalam visi guru penggerak, adanya impian dan harapan guru untuk ketercapaian budaya positif di lingkungan sekolah dengan nilai-nilai kebajikan yang universal sehingga terwujudnya sekolah yang aman, nyaman, menyenangkan, sesuai potensi, kodrat alam, dan kodrat zamannya. Refleksi dalam modul 1.4. Sejauh mana pemahaman saya tentang konsep inti yang telah saya pelajari di modul ini, yaitu semua konsep ini harus benar-benar dipahami oleh saya dan semua rekan guru, dan diwujudkan dalam tindakan nyata sehingga tercipta budaya positif, yaitu disiplin positif, posisi kontrol, 5 dasar kebutuhan manusia, hukuman dan penghargaan, segitiga restitusi. Dalam refleksi, hal-hal yang menarik untuk saya di luar dugaan saya yaitu dalam pembelajaran yang memberikan hadiah atau reward kepada siswa. Di sini, ternyata pemberian reward atau pemberian hadiah kepada siswa atau murid dapat menghambat perkembangan murid. Murid jadi tidak termotivasi secara internal tetapi termotivasi karena hadiah. Sehingga murid melakukan perilaku yang baik bukan karena kesadaran dari dalam dirinya, tetapi karena mengharapkan imbalan yang dia dapat, yaitu berupa hadiah. Hal ini tentunya perilakunya tidak akan bertahan lama dan akan merusak hubungan antara guru dan murid.
Perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir saya dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun di sekolah setelah saya mempelajari modul 1.4 ini? Pemahaman saya yang keliru selama ini untuk mewujudkan kedisiplinan harus ada hukuman yang sesuai demi terwujudnya ketertiban. Setelah saya mempelajari modul ini, saya menjadi paham guru seharusnya bisa dalam posisi kontrol manager, di mana guru bisa memfasilitasi murid agar disiplin melalui motivasi intrinsik dan menyadarkan murid untuk berlaku baik sesuai dengan nilai-nilai kebajikan universal. Pengalaman seperti apakah yang pernah saya alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam budaya positif baik di lingkungan kelas maupun sekolah saya, yaitu pengalaman saya membuat keyakinan kelas bersama murid di kelas 82. Saya menjelaskan tentang keyakinan kelas dan tujuan terbentuknya keyakinan kelas, nilai-nilai kebajikan yang diharapkan oleh murid-murid, dan kesepakatan kelas yang dibuat melalui stick note. Saya melakukannya di kelas 82 bersama murid-murid di kelas 82. Yang kedua adalah penerapan segitiga restitusi pada saat menangani murid yang bermasalah di kelas maupun di ruang BK. Penerapan segitiga restitusi setelah saya melakukan modul ini, yaitu saya melakukan penerapan segitiga restitusi dengan permasalahan murid yang selalu telat mengerjakan tugas. Di sini saya menggunakan segitiga restitusi dalam berdialog dengan murid. Saya menggunakan pertanyaan menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan kelas. Saya sangat bersemangat ketika murid menemukan kesalahannya dan dapat solusi dari permasalahannya dan menumbuhkan nilai-nilai kebajikan, yaitu dari keyakinan kelas yang telah disepakati. Dalam penerapan konsep-konsep dalam modul 1.4, hal apa sajakah yang sudah baik? Adakah yang perlu diperbaiki? Posisi guru sebagai penghukum dan pemberi hadiah menjadi posisi kontrol manajer. Sudah baik dalam kesepakatan kelas bersama murid. Berbagi praktik baik bersama rekan guru, pemahaman konsep-konsep dalam budaya positif, membuat keyakinan sekolah bersama rekan guru dan warga sekolah. Banyak berlatih dalam menggunakan segitiga restitusi untuk menangani kasus murid. Refleksi dalam keyakinan kelas, sekolah, dan penerapan segitiga restitusi. Saya sebagai guru BK di sekolah, selama ini sebelum saya mempelajari modul 1.4, posisi kontrol saya adalah sebagai posisi kontrol pemantau, di mana saya memastikan bahwa murid-murid saya mengikuti aturan dan norma-norma yang berlaku di sekolah dengan pendekatan konseling individual atau konseling kelompok. Saya sangat berharap bisa terus belajar untuk menjadi posisi kontrol manajer di sekolah saya. Hal-hal lain yang menurut saya penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif baik di lingkungan kelas maupun sekolah yaitu 1. Menyatukan persepsi dan pemahaman akan konsep budaya positif oleh warga sekolah. 2. Menentukan keyakinan sekolah dan kelas bersama dengan warga sekolah berdasarkan nilai-nilai kebajikan profil pelajar Pancasila sesuai dengan visi sekolah. Menjadikan guru sebagai posisi kontrol manajer, menerapkan segitiga restitusi dalam menangani permasalahan murid. Guru menjadi teladan dalam mewujudkan nilai-nilai kebajikan yang ada, refleksi secara konsisten. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. CGP Angkatan 9 Kabupaten Bekasi.